Kirain mama celotin. Iya. Bang mana ya? Cek suara jelas? Jelas Pak Iwan. Ya, kita mulai aja kakak ya. Udah jam 19:16. Oke, baik kakak, kita mulai di Tetap Maya untuk refleksi aksi nyata. Oke, sebelum dimulai, kita seperti biasa berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa malam ini? Karatna, boleh dibantu Karatna? Ayo Karatna, berdoa Karatna. Siap Kak. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ice breaking. Kita ice breaking dulu. Ice breaking biasanya bagian ini nih. Hari ini bagian Karama belum ada. Kak Herdi, mana Kak Herdi? Oh, ada Kak Herdi nih, Kak Herdi. Ayo Kak Herdi, bagian ice breaking Kak Herdi. Hadir Kak. Siap. Baik. Trackingnya mungkin gampang. Ada yang sudah nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, bebas yang sudah juga. Pertanyaannya nanti dijawab. Kalau yang udah menjawab nanti ngasih pertanyaan sama kayak yang dulu Kak Iwan. Siap. Cluenya berpikir sebelum menjawab ya Kak. Berpikir sebelum menjawab. Cluenya, kata kuncinya. Pertanyaannya bebas, boleh apa aja. Contohnya sama saya. Pertanyaannya, apa manfaat melakukan pemanasan? Boleh yang bisa menjawab. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Mungkin begitu. Yang bisa menjawab, mangga. Apa manfaat melakukan pemanasan? Kak Adit, Raisen, ayo Kak Adit. Adit. Belum menjawab. Ya. Untuk menyesuaikan suhu tubuh Kak. Salah. Mencoba jawab Kak. Boleh. Oke. Berpikir sebelum menjawab. Main bola. Benar. Kepake. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Saya yang buat pertanyaan. Iya, bebas. Kepake. Cluenya adalah berpikir sebelum menjawab. Hari ini hujan, enaknya ngapain ya? Berpikir sebelum menjawab. Makan Indomie. Salah. Apa ya? Kesurya, mangga. Berpikir sebelum menjawab. Makan Indomie. Iya, betul. Betul. Terima kasih. Pertanyaannya. Lanjut, Kesurya. Apa ya pertanyaannya? Oh, sebelum olahraga biasanya kita ngapain? Cluenya sebelum berpikir sebelum menjawab. Sebelum olahraga kita ngapain? Izin menjawab Kak. Yo, silakan Kak Adit. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Nonton timnas. Ya, betul sekali. Betul, Kak Adit.
Tujukan Kak Adit menjawabnya ke mana? Pertanyaan ke siapa Kak Adit? Biar Oke, bersuara. saya yang bikin pertanyaan. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Mangga, Karisman. Jawab pertanyaannya. Kenapa bumi itu bulat? Karena bumi itu datar. Betul, Karisman. Well, Bikin jawaban, Karisman. Ya, ditujukan pertanyaannya ke siapa Karisman? Kak Friska ada. Ada. Dan yang susah. Sebelum berolahraga kita harus Pemanasan. salah. Berpikir sebelum menjawab. Pemanasan. Salah dikit lagi. Nggak tahu. Harus pakai Tadi aku gitu. Oh Kurang ya, panjang. betul. Kurang Betul Kak panjang Friska. namanya. Udah, satu lagi pertanyaan Kak Priska, tunjukkan ke siapa Kak Priska pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa semut kecil ke Kak Fakih? Oke, baik Kak Priska. Bentar, koneksinya, Tes, adakah suaranya? Ada, aman. Tadi itu kenapa clue-nya, kenapa semut itu kecil? Karena ada karamdan. Tuh ya. Iya, betul. Oke, yang belum bersuara nih Kak siapa ya? Karisman belum suara. Kak Fakih bikin pertanyaan buat Karisman tak? Udah Pak tadi. Oh udah. Kak Diska. Oke, Kakak. Sebentar. Oke, terima kasih ice breaking-nya. Bagus ya. Jadi ada kata gitu ya. Nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek ya. Oke, saya izin share screen dulu Kakak. Bentar. Share screen dulu. Masih mah ayam musikan kan ya musik itu banget caranya. Oke Kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik Kakak, kita akan merefleksi aksi nyata pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang kemarin videonya sudah ke-upload dan sudah sebagian yang sudah saya periksa yang videonya, tapi masih ada yang Google Drive-nya dan kekunci satu orang. Oke, jadi lanjut. Nah, Kakak pada tujuan pada sesi kali ini dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Nah, kemarin kan sudah waktu awal bikin video, sekarang yang kedua bikin video lagi setelah kakak-kakak
belajar modul 2.1 sampai 2.5. Jadi harus lebih paham lagi dalam pembuatan videonya ya. Yang link yang sudah saya buka pembuatan video, alhamdulillah bagus-bagus sekali. Nanti kita akan sama-sama menilai atau mengkoreksi video teman-temannya ya. Ini nanti dilihat sama kakak, nanti kita sampaikan, bukan untuk mencari kesalahan atau mencari-cari ketidaksesuaian, tapi nanti kita lebih pada koreksi apa yang belum terlaksana dari modul 2.1 sampai 2.5 itu. Nanti kita sebagai masukan, kita anggap bahwa koreksi yang teman-teman kita lakukan itu sebagai masukan untuk menambah pengetahuan kita lagi, karena semakin tahu kekurangan kita akan semakin tahu juga kelebihan kita nanti ya. Kita akan gali kekurangan untuk mendapatkan kelebihan. Oke, izin lanjut. Nah, kakak seperti biasa kesepakatan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, nah ini Albert Einstein berkata, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Kalau cek Sunda nama mau bertanya sesat di jalan ya, mau bertanya di warung, keserek jajan. Ya. Bro, ini kecil tulisannya ya kakak ya. Mari menganalisis, merefleksi video aksi nyata yang telah dibuat. Nanti kakak akan dibagi kelompok di background room. Ada 4 orang. Nanti tugasnya yang 4 orang itu, kalau A videonya dilihat oleh yang B. Yang B dilihat oleh yang C dilihat oleh yang D dilihat oleh yang A. Muter selama 30 menit. Kan itu videonya 30 menit ya. Nanti kakak perhatikan apa yang sudah baiknya di situ nanti diungkapkan. Nanti semuanya berbicara selama 7 menit ya. Selama 7 menit semuanya. Nanti kita sampaikan yang sudah bagusnya apa, yang masih kurangnya apa. Nah, pesan saya, jangan merasa tabu jika video kita dikoreksi ada beberapa kekurangan, karena tidak ada yang sempurna ya kakak ya, tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu hanya satu, rokok ya, rokok sempurna. Oke. Nah nanti framework Borton biasa what, so what, dan no what ya, jadi apa. Dan terakhir di ujungnya mau sekarang seperti apa ya. Oke, ini panduannya tetap ke sini. Nah, silakan melakukan refleksi, kan nanti kita akan bagi breakout room. Nah, dilihat dari tahapan pertama tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh kakak-kakak sebelum dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 dan 2.5. Nah, tahap kedua adalah so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelum dikaitkan dengan pembelajaran. Jadi nanti tetap kakak akan melihat video yang kemarin kan sudah ya kakak ya direfleksi, bahkan sudah dianalisis. Berapa persen informasi, berapa persen siswa bergerak dan sebagainya ya kakak. Nah, nanti tahap refleksi terakhir adalah know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kakak sudah ada di sini semua.
kita akan bagi ruang selama 30 menit ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses refleksi. Jadi yang pertama jangan hanya mendeskripsikan tapi menjelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah ya. Kita harus jujur dengan video teman-teman kita itu. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kadang-kadang kan kita kalau lagi ngajar itu moodnya naik turun ya Kak Adit ya, naik turun. Kadang-kadang kalau di rumah rada udah tenang, nyampe gerbang sudah ada yang cemberut kan naik lagi, turun lagi moodnya kan gitu ya. Nah ini kan kita harus jujur pada diri sendiri. Kenapa nih dalam video ini saya kok masih ada muncul kata-kata yang kurang pas untuk anak-anak. Contoh misalkan nih, saya ada lihat di satu video ada yang bilang gini, masa kelas 5 gitu aja nggak bisa. Nah itu sebetulnya sudah tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Tapi kadang-kadang ya karena kelupaan kita suka muncul ya. Nah, harusnya dibalikan, putarkan kata-katanya menjadi yang lebih bagus. Nah, yang berikutnya kita akan lihat ke masa depan. Di sini asset based thinking yang berbasis pada kekuatan melihat masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan gagasan, ide, rencana pelaksanaan di masa depan. Oke, Kakak ya. Nah, ini nanti bagian presentasi saya akan bagi room dulu, Kakak nanti saling mengkoreksi. Silakan misalkan nanti kelompoknya kalau Kak Adit sama Kak Surya berarti Kak Herdi, misalkan Kak Herdi, Kak Adit, Kak Surya. Yang Kak Herdi videonya dilihat oleh Kak Adit oleh Kak Surya oleh Kak Herdi. Itu selama 30 menit kita saling melihat video masing-masing. Nah, nanti diungkapkan di presentasi video yang dinilai itu seperti apa. Oke, paham Kakak? Ada pertanyaan dulu sebelum dibagi room? Paham ya? Oke, saya bagi room dulu. Sebetulnya ada berapa orang nih? Ada 12.4 ya. Kak Dadan sama Kak Rama katanya nyusul, Pak. Nyusul ya? Berarti nanti Kak Dadan, Kak Rama dimasukkan di room ini, di main room ya. Nanti sebentar. Saya keluar lagi ya. Ada Kak, ada. Ini masih di jalan. Oh ada, siap. Bentar lagi nyampe. Siap, hati-hati Kak saya. Sebentar ya, ini Kak. Berarti Kak Adit, Kak Risman di main room, nanti kalau datang Kak Dadan sama Kak Rama nanti masuk di main room ya. Di breakout 1 ada Kak Priska, Kak Raman, Kak Soya. Di auto perempuan disatuin aja deh. Biar ini ya. Biar saling koreksinya tidak ini. Berarti di breakout 1 itu Kak Priska, Kak Ratna, Kak Soya. Terus di breakout 2 Kak Herdi, Kak Ramdan, Kak Surya, Kak
Kapakin. Nah, jadi nanti kalau di kayak ini Kak Herdi, videonya dilihat oleh Karamdan. Karamdan oleh Kak Surya, Kak Surya oleh Kapakin. Nah, yang Kapakin dilihat oleh Kak Herdi. Muter aja gitu ya, Kak ya. Silakan jadi Kak Adit sama Kak Risman dulu berarti nih. Oke, saya buka main room-nya. Silakan kakak bergabung. Kak Adit sama Kak Risman berarti Kak Adit. Kak Indra mah biasa masuk aja biasanya. Ya Pak Iwan. Tapi PPG udah beres nggak Pak? Udah beres. PPG beres ya? Kak Indra. Beres. Hari Kak Indra ke ngalatih sana tadi mah. Oh, siap Pak. Saya tampilin dulu videonya Siap, Pak. Pak. Karisman, lihat video saya ya, Karisman. Nah, ya. Siap, Pak Adit. Mana videonya, Pak Adit? Kade ulah video lain-lain. Video bodor Sunda. Pak Iwan, saya 2 minggu, sekolah BDR terus Pak Iwan. Belum ngajar-ngajar lagi. Oke. Acara naon di sekolah gitu? Ada ini persari teh perkemahan 1 hari, anak kelas 1 sama kelas 2, terus kelas 3 kelas 4-nya ada perjusa. Ongkoh perjusa tapi di hari Rabu Kamis geura ararannya. Jadi belum Kamis efektif berarti. ngajar, Pak. Di 17 sama kan lagi di 17 sama dari awal November itu senang kelima sampai sekarang udah hampir 2 minggu lebih. Terus ditambah minggu sekarang lagi kemarin kayak Irfan dia tuh sekali kabut kita jeung Karisman aja video yang waktu itu di tuker-tuker aja jeung Karisman. Siap Pak. Lanjut dulu ya, saya ke backup yang berikutnya Siap. dulu. Siapa? Jadi ini adalah modul yang jika misalnya dibandingkan dengan yang K1 gitu ya, untuk K1 itu tidak ada moderasi beragama dan tidak ada pengolahan PK. Jadi adalah nilai itu ketika di KMK ini ada modul penguatan kurikulum PK dan moderasi beragama. Dan Bapak Ibu, setelah saya akan cek gitu ya, ternyata ada di antara Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas akhir modulnya. Man, orang apal ente kena laju timnas man, sarua juga orang. Oh, hai. Tawe ente pura-pura ngevaluasi kan. Main tahu ya, namanya di sini. Eta di linkna eta kurang geus dikirimkeun linkna. Ente evaluasina naon kirimkeun ka urang evaluasina naon kirimkeun ka ente. Mana ya jeung evaluasina langsung? Siap. Naon di evaluasina? Aduh. Make aduh segala. Untung teu kartu beureum euy si Haye. Asli eta pan. Bu. Kalem. Masuk. Wow.
Evaluasi nama Mana? timnas itu. Jangan Oh, jadi evaluasi intinya mah ya, jadi video nu urang mah lolobana tentang pengelolaan kelas. Jadi berenya we efektifna terus dari penilaian nyala aja yang kayak ente sakedeung lah. Siap. Jadi intinya mah urang terlalu banyak pengelolaan. Terus praktekna oge terlalu lila. Alah ngacapruk we ente naon we atuh lah. Siapa lah, ya timnas kelanya kagok. Ente kirimkeun video ente lah ka urang. Lu mana kan 30 menit? Aya teh itu kan sampai 30 menit ya. Ente geus bener ngagawean eta nu video 30 menit. Geus, anu aksi nyata ge geus. Wah. Santai. Aduh. Nah, asa delay di dinya mah. Asli, Pak. Aduh. Kalau jadi mana Kene. atau di TV. Kirimkan memang link lah eta mah. Ya, Pak. Eta ka WA atau ke mana? Pura-purana lanjut video ya, kurang share. Oh. Siapa? Iya. Ah, pelanggaran. Oleh Faisal Alhamdi tadi Marcel Ferdinand pencetak gol Indonesia atau lebih cepat arahkan tadi masuk kepada makna dipotong saja oleh Saud Abdul Hamid berduel on Haye kaki kiper Viena ke belakang pada Jai Ficis kini Jasir Hamdan.
Jadi nanti bisa Wah, ieu man video nu kaduana mah. Siapa ketu? Lagi. Kalian tambah cepat ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Sekarang sambil nyanyi bareng-bareng ya. Siap. 1, 2, 3. Siap. Siap, Pak. Tambah cepat. Oke, stop. Tadi diawali dengan siapa? Sekarang kalian jawab bareng.
Siap. Oke, siap. Depan, go, 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 go. Oke, keren. Siap, satu lagi. Cukup nyaman. Tinggal itu kan.
Pak Ketua, ini teh kapan ininya Pak Ketua? Cek 1 2 3 Pak Ketua, halo. Ketika pelatihan Oke, 1 menit lagi ya, nanti kita bergabung lagi semuanya.
Oke kakak, kita ada masuk semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang, 4 lagi kemana ya? 4 lagi. Oke, kita akan mulai. Dari siapa dulu yang mau memulai? Pakai spin wheel ya. Tapi saya ada tugas menilai analisa bahan ajar, kemudian PPT. Di spin aja Pak, di spin Pak. Spin wheel aja spin. Oke, siap kita spin nih. Biar kerasa vibes-nya. Ya, penguatan berkemerdekaan. Kita upload tugasnya, Sebentar, buka dulu spin wheel-nya nih. Berarti aku hari Oke, kita spin wheel ya. nanti Kamis, Jumat, Sabtu modul terakhir ya, moderasi beragama. Baik, berarti kalau misalnya tanggal 9 tadi pretestnya itu Bapak Ibu. Saya cek dulu ya. Yang Roda ini. yang ini udah Bentar, ini belum masuk ya. Sudah muncul kakak? Oke, sudah muncul ya. Namanya udah ada semua belum? Sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita spin dulu ya. Oke. Nanti saya harus lihat yang tesnya kurikulum PPK. Kak Soya dulu deh. Halo Kak Soya. Ya gimana Kak? Kan Kak Soya tadi menganalisis video punya siapa? Kak Priska. Oke, silakan Kak Soya. Waktunya 5 menit untuk menyampaikan apa yang sudah bagusnya, apa yang masih kurangnya. Silakan Kak Soya. Bentar Kak. Dengar jelas. Untuk pembukaannya sudah cukup bagus. Cuman kurangnya di cukup bagusnya sebelah mana dijelaskan ke saya. Sudah cukup bagus, yang bagusnya yang mana, yang kurangnya yang mana. Penguatan kurikulum merdeka. Bentar Kak. Soalnya tadi ngasih videonya cuma setengah-setengah. Kak, yang lain dulu bisa nggak? Ayo Kak Soya, kan sudah diputar roda kehidupannya. Iya Kak, bentar. Ya. Tadi teh kan udah sempat lihat, cuman belum semua belum tamat. Soalnya si videonya tuh teh langsung nggak bisa kebuka. Baru awalannya aja Kak, yang Kak Priska mah. Apanya Kak saya? Baru awalnya doang. Tadi tas mau ke inti tuh langsung load, gak bisa kebuka. Jadi yang dilihat apa aja sebenarnya? Baru pembukaannya aja. Atau gini, Kak saya tadi segrup sama siapa Kak saya? Sama Kak Ratna. Nah, Kak saya mau siapa dulu, Kak Ratna dulu atau Kak Priska dulu? Bebas, soalnya kan yang Kak Ratna belum ada videonya.
Paling paling itu apa yang paling analisis yang video aku aja Mas. Kak Ya. Priska ih, kumaha ieu Kak Priska? Oke, berarti Kak Rizka dulu ya. Mau Kak Priska dulu atau Kak Ratna dulu nih ke saya nih? Ih, enggak, aku kan yang Karatna, tapi Karatna kan belum. Ayo. Ya udah yang aku udah aja. ngasih di YouTube. Ada Aku udah ngasih linknya di PC, Kak. Yang Jadi aku aja baru Karatnya lihat. boleh. Coba Kak Ratna dulu berarti ya. Siap, Kak Ratna. Cuma apa jadi rasa dulu. Ya, Karatna aja lah. Siap Kak Ratna. Bentar. Ya, tadi Ratna kebagian meriksa punya Kak Soya. Tadi udah dilihat videonya sekilas karena kan tadi sempat ke apa privacy ya videonya, tapi tadi udah dilihat sekilas. Materinya bola voli di kelas 6 ya Kak Soya ya. Ya betul Karatna. Ya. Dari penyampaian materi udah cukup bagus. Terus Yang udah bagus teh apanya, coba sampaikan Kak Ratna yang detail. ya dari cara Kak Soya menyampaikan materi udah ke anak-anaknya udah cukup bagus, terus anak-anaknya juga cukup aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus ada ice breakingnya juga, tepuk-tepuknya juga udah ada, udah mantap. Terus di sini pakai twin mirror, jadi menggunakan asetnya juga cukup maksimal gitu Pak. Ya gitu Pak. Yang kurangnya apa Kak Ratna kira-kira? Untuk apa ya? Sebentar, soalnya tadi belum begitu banyak Kak ininya. Penilaian otentik sama merancang penilaian otentiknya ada nggak? Bentar, belum sampai akhir Kak. Akhir. Baru sampai teknik passing bawah tadi teh. Iya, baru sampai menit ke-18 Kak. Jadi baru sampai passing-passing gitu. Tapi udah cukup bagus. Oke, terima kasih Kak Ratna. Oke, kita spin wheel lagi ya. Kak Hilman, silakan Kak Hilman. Ada Kak Hilman nggak? Yang untuk analisa bahannya gitu ya. Nanti saya menentukannya misalnya. Kayaknya Kak Hilman nggak ada di sini ya.
Istri Bapak Ibu. Oke. Ya Pak, susah dihubungi Pak, Kak Hilman menghilang. Oke, kita ganti aja. Kita remove dulu. Oke, berikutnya. Baik, Bapak Ibu kalau tidak ada. Oh, Kak Priska. Pada malam hari ini. Oke, Kak Priska, silakan Kak Priska. Tadi Pak Agung ada anaknya ikut pelajaran yang karena salam ya untuk keluarganya Bapak Ibu. bola Kemudian kecil. dan suaminya, pokoknya sehat selalu, bahagia. Oke, terima kasih. Gimana Kak Priska? Udah bagus. Selamat malam Bapak Ibu. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terus terus cara penyampaian materinya cukup jelas. Terus Lah, kenapa bisa diakhiri? berperan aktif dalam pembelajaran. Saya melakukan pendampingan pada saat pembelajaran kepada anak-anak. Selesai. Nanti kami berikan. Ayo, apa lagi? Udah, Kak. Udah? Baru juga 1 menit. Udah. Yang kurangnya apa? Yang kurangnya dari intonasi, dari apa ya? Intonasi dari apa? Informasi, penguasaan kelas, model dan gaya mengajar diterapkan tidak itu? Diterapkan. Ini yang harus dilihat itu guru selalu memotivasi tidak, terus melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual enggak dalam kehidupan kenyataan, terus pengembangan kontennya gimana, menerapkan pengajaran yang efektifnya ada enggak, terus mendampingi pertama jelas pasti ya guru nanti kemana-mananya. Nah, terus strateginya dipakai enggak, strategi mengajar sampai pada penilaian otentik. Begitu menganalisisnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih Kak Rizka, kasih tepuk lingkaran dulu buat Kak Rizka. Ya, off cam tepuknya kelihatan soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Tuh udah kasoya deh ya, tidak kasoya kumaha tuh. Boleh Kak. Siap, siap. Oke, berarti yang Kak Priska ya. Iya, betul. Oke. Mungkin yang udah saya lihat video yang pembelajaran Kak Priska untuk pendahuluan mungkin sudah cukup bagus. Sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya untuk hari tadi mungkin ya. Terus penjelasan gaya praktiknya juga sudah lumayan. Cuman mungkin tadi pada saat awal pembelajaran tidak menggunakan apa nih ice breaking, mungkin ya kurang ice breaking, terus kurangnya sarana dan prasarana mungkin dengan kondisi lapangnya kurang maksimal. Ice breakingnya ada Kak Soya di tengah.
Oh, di tengah. Oh iya berarti. Oke. Berarti di skip. Ya, untuk latihan intinya yang sudah disampaikannya sudah cukup baik juga. Terus untuk apa ya? Banyak iklan mungkinnya di videonya tadi banyak yang lewat. Iya, maaf ya. Ya, mungkin kurangnya dengan kondisi lapangannya aja mungkinnya Kak Priska. Terus untuk umpan balik dan koreksi pada peserta didiknya juga ada. Gaya mengajarnya juga sudah diterapkan pada peserta didik. Apa lagi ya? Mengarahkan peserta didik untuk melakukan materi yang telah disampaikannya sudah diterapkan juga. Reward, ada reward nggak reward? Bagus. Reward. Nah, kan motivasi itu. Untuk motivasinya sudah cukup diterapkan oleh Priska. Terus untuk evaluasinya juga sudah cukup disampaikan. Terus yang terakhir untuk penilaian dan umpan balik terhadap peserta didiknya juga sudah. Kurangnya mungkin dengan kondisi lapangannya saja, Kak. Refleksi kurang udah maksimal. ya, ada ya. Ya. Kurang maksimal mungkin dengan kondisi lapangannya. Ya, cukup. Siap. Terima kasih Kak Soya. Oke. Oke, selanjutnya. Bentar, ini lupa. Oke, selanjutnya. Kak Herdi. Oke, Kak Herdi. Silakan Kak Herdi. Tadi lihat video Kak Ramdan ya. Semuanya komplit tadi TK. Dari awal, dari berdoa, dari pemanasan. Materinya melempar sama menangkap dari kelas 2. Terus bagusnya, semuanya bagus dari TK Ramdan teh. Ramdannya yang bagus. Ininya penyampaian materinya ke anak-anak bagus dari awal, suaranya keras, kedengaran semuanya. Terus penggunaan alat, meskipun alatnya nggak ada, tapi ngemodif tadi teh. Jadi tiap anaknya dapat bola, bikin bola kecil. Terus penggunaan modifikasi juga dari kursi ya buat gawang tadi teh. Bagus. Batring ya. Batring. Tepuk-tepukan tadi ada, penyemangat. Terus apa lagi tadi teh? Permainannya tadi terakhir melempar garing ya, pakai bola besar. Terus setelah beres juga ada evaluasi, refleksi, penilaian juga tadi sambil melakukan gerakan anak-anak. Kak Ramdannya keliling sambil menilai. Terus setelah beres juga ada ini pendinginan sambil pijit-pijit anak-anak. Penutupan. Bagus Kak semuanya. Paling Refleksi itu ada yang, refleksi. ya tadi refleksi terakhir teh. Penilaian otentik ada. Penilaian otentik ada tadi tengah-tengah. Sambil keliling Kak Ramdannya. Bawa ini. Bawa penilaian. Sambil ngelihat anak-anaknya. Oke, siap. Terima kasih Kak Herdi. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Herdi. Mantap ya. Oke. Kita undi lagi. Wah, kadang-kadangnya nggak ada, Kadang-kadangnya nggak ada ya.
Oke, remote. Jika kadang mah ketiduran deh ya mah. Karisman, silakan Karisman. Siapa 86? Ayo, Karisman. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti salah, sorry. Mungkin nanti. Untuk tadi Pak analisisnya ke Kak Adit ya. Tadi untuk sangat bagus ya Kak Adit, materi yang disampaikan sangat jelas sekali, anak-anak aman serta gembira. Mungkin untuk pengelolaan kelasnya itu sangat bagus sekali ya, anak-anak terkondisikan. Mungkin ada tambahan sedikit untuk prakteknya agak lumayan memakan waktu, sama lagunya mungkin nanti ditambahkan sama Ade Astrid Jayanti biar makin bergoyang anak-anaknya, Kak Adit. Request sama request ya, request. Nah ya, soundnya juga Pak sangat bagus itu, menggelegar. Untuk sarana dan prasarana bagus, Kak Adit sangat memadai sekali. Mungkin segitu Kak. Terima kasih banyak. Oke. Siap Karisman, terima kasih Karisman. Oke. Kasih applause buat Karisman, mantap, mantap. Oke, selanjutnya. Kak Gumilang nggak ada ya? Kak Gumilang nggak ada ya, Kak Adit ya? Iya Pak. Ya, mau apa aja. Karama juga belum masuk kayaknya Karama nih. Karama juga belum masuk kayaknya ya. Oke, saya remove lagi. Kadit, siap Kadit. Oke. Izin Kak Risman ya, bukan bukan menggurui atau hanya menganalisis saja video yang tadi yang Kak Risman berikan kepada saya. Yang pertama poinnya bahwa yang dilakukan oleh Kak Risman ini sudah sangat efektif dan efisien. Melihat dari tata perencanaan dan juga proses pembelajarannya terstruktur gitu Pak, dari kegiatan inti dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup semua terstruktur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara Karisman menyampaikan materi sangat jelas dan juga sudah sangat bisa dipahami oleh peserta didik, karena selain menjelaskan, Karisman pun memberikan contoh gitu dari beberapa proses pembelajarannya. Oh iya, saya mohon maaf lupa, di sini Karisman pembelajarannya bola besar fase B ya, Karisman ya, kelas 3 kelas 4. Betul Kak. Yang mana materinya di sini materi dribbling, lalu materi passing ya. Itu lalu menggunakan gaya mengajar latihan model latihan yang mana betul Kak. anak dituntut untuk melakukan gerakan secara berulang-ulang. Lalu dari analisis pembelajarannya sendiri lebih didominasi ke mempraktekkan si anak gitu.
mempraktekkan dan juga ada sebagian manajemen pengelolaan kelasnya gitu. Mungkin masukan dan juga saran buat Karisman mungkin di kegiatan pendahuluannya itu disertakan juga mungkin materi yang akan dilaksanakan kan tadi sudah ya, mungkin pertanyaan pemantik gitu kepada peserta didik. Mungkin bisa dikasih contoh sebelumnya kalian pernah bermain sepak bola, lalu atau misalkan apa yang kalian ketahui tentang bermain sepak bola gitu, yang berkembang mungkin dari proses kalian menonton pertandingan, misalkan timnas, apakah di situ ada dribble, ada passing, nah mungkin itu jadi pertanyaan pemantik yang bisa kepada peserta didik gitu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua mungkin CMII cara memberikan instruksinya, Karisman, kalau bisa peserta didik jangan berbaris, kan itu berbaris ya, sudah membentuk jadi dua barisan gitu. Jadi nanti mungkin ketika Karisman menjelaskan atau memberikan informasi kepada peserta didik kurang efektif karena posisi yang paling belakang itu tidak bisa mendengar dengan jelas gitu. Nah, lebih baiknya posisinya mungkin membuat huruf U atau yang lingkaran seperti yang waktu itu kita praktekkan pada saat di SMK 14, atau misalkan duduk yang misalkan laki-laki di depan, perempuan di depan, posisinya duduk, dan ya mungkin akan memudahkan Karisman juga nanti untuk memberikan informasi kepada peserta didiknya gitu ya. Itu bentar saya cek dulu catatannya. Bentar Pak. Itu lalu oh iya, ini Karisman, karena tadi di akhir mungkin di akhir gitu Karisman kan yang untuk refleksi gitu, kalau bisa refleksinya lebih lebih lama gitu ya, lebih lama durasinya, lalu kayak ada feedback gitu. Jadi bertanya kepada peserta didik, apa yang kamu lakukan hari ini, gimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan ini, lalu apa yang kalian harapkan gitu ke depannya ketika sudah melaksanakan pembelajaran ini. Mungkin ya itu refleksinya gitu lebih diperdalam lagi, diperbanyak juga, karena khawatirnya kan ketika kita memberikan materinya itu sudah tersampaikan, takutnya itu lagi feedback ke si peserta didiknya maksimal gitu. Mungkin itu perlu gitu ya, penanaman refleksi untuk ke peserta didik. Mungkin itu saja Pak Iwan. Oke, siap. Terima kasih Kak Adip, mantap ya. Oke. Refleksi itu memang harus seperti itu. Kita harus jujur, ya. Jangan ingin membuat orang lain senang aja, harus apa adanya, biar menjadi sebuah evaluasi, sebuah koreksi. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu ke Karamdan. Oke, Karamdan. Ya, baik. Maaf ini suaranya masih serak, Pak. Aduh, masih kena nyinden itu. Habis voli, Pak. Turnamen. Oke, izin Kak Surya untuk menganalisis yang tadi video yang Kak Surya pembelajarannya nih. Secara keseluruhan setelah melihat video Kak Surya tadi itu alhamdulillah sangat baik. Jujur ini Maya Pak ya, Kak Surya, saya juga termotivasi dengan pembelajaran Kak Surya yang tadi saya lihat. Nah, dari sini saya melihat nih dari segi Kak Surya yang ajarkan di sini kan mungkin dari gerak manipulatif, yaitu fase B mungkin ya Kak Surya, kelas 4. Ya, fase B. Ya, nah di sini materinya itu dengan memukul bola menggunakan tangan dan tongkat. Setelah dilihat dari tadi,
durasinya kurang lebih 50 menit, tapi sedikit dipercepat. Jujur tadi dilihatnya dari segi inti pemanasan, inti sama penutupan sedikit dipercepat mengikuti durasi waktu karena 30 menit. Nah, di sini udah dilihat kelebihannya. Kelebihan dari tadi Kak Surya mengajar, saya di sini mengambil poin nih secara poin ke-1, kejelasan instruksi Kak Surya dalam penyampaian materinya itu sangat bagus sekali, menyampaikan langkah-langkah pembelajarannya dengan terstruktur, memudahkan siswa memahami materinya. Nah, untuk poin yang keduanya di sini saya melihat tadi demonstrasi praktisnya itu Kak Surya memperagakan gerakan dengan baik dengan adanya contoh dari murid untuk ke depan dulu. Tadi itu melakukan gerakan-gerakan memukul dengan tangan terlebih dahulu, setelah itu ada gerakan dengan tongkat. Tadi untuk yang pertama. Nah, terus untuk interaksi dengan siswanya itu sangat bagus, sangat dekat sekali dengan siswa, jadi siswa pun senang dalam pembelajaran PJOK yang tadi Kak Surya ajarkan. Dengan poin selanjutnya, penerapan nilai-nilai positifnya di sini Kak Surya tadi menyampaikan dengan kerjasama atau sportivitas dalam pengajaran itu sudah dilaksanakan, jadi cukup baik sekali. Nah, dari pemanfaatan media pembelajarannya pun tadi saya lihat dari segi tongkat, bola pun semuanya komplit, jadi anak-anak tidak ada yang menunggu, jadi semuanya bergerak. Nah, mungkin dari ini masukannya tadi saya lihat dari video yang tadi, catatan ini aja ya Kak Surya, mungkin saya lihat tidak adanya cek nadi mungkin ke siswa, itu paling satu, sama kurangnya sedikit masukannya untuk ice breaking-nya lebih sedikit lagi dibanyakin, mungkin itu masukannya. Secara keseluruhan sih itu sangat baik dari segi penilaiannya tadi penilaian otentiknya itu ada gitu, jadi semuanya komplit gitu secara keseluruhan yang tadi saya lihat. Mungkin itu Kak Surya Pak untuk penilaian dari saya tentang gerak manipulatif kelas 4 dari Kak Surya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rangga, mantap. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini antara Kak Surya sama Kak Pake nih, karena kalian itu nggak menganalisis. Oke, Kak Pake, silakan Kak Pake. Oke, baik Kak. Saya tadi menganalisis video Kak Herdi ya. Kak Herdi ini materinya tentang bola basket kelas 4. Nah, dalam pemberian materi, informasinya itu Kak Herdi sangat jelas. Misal dalam menjelaskan passing. Jadi bound pass seperti apa, chest pass seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, saat terus ada clue gitu, bukan clue. Jadi sebelum Kak Herdi itu bilang ke peserta didiknya, sebelum kalian mengoper ke teman kalian, usahakan harus memanggil nama. Karena kalau tidak memanggil nama kan ditakutkan anak yang mau dituju oleh kita itu anaknya belum siap, jadi kena bola dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera ataupun yang lainnya. Itu udah sangat bagus ya Kak, jadi sebelum mengoper bola itu harus memanggil namanya dulu gitu. Jadi si anak itu biar siap. Kemudian untuk pemanasannya sudah ada berupa permainan, bagus. Kemudian dalam intinya itu udah si anak-anaknya aktif semua, jadi tidak ada yang diam. Jadi semua peserta didiknya itu bergerak dibuat kelompok dan pemanfaatan asetnya juga itu bagus. Jadi setiap kelompok ada satu bola dan setiap anak itu melakukan gerakan-gerakan yang seperti diajarkan atau diperintahkan oleh Kak Herdi. Nah, untuk penilaiannya juga ada. Jadi nanti si peserta didiknya itu menilai teman-temannya yang lain gitu. Dan untuk masukannya Kak Herdi, ini juga jadi pengingat untuk saya ya, karena di video saya juga nggak ada. Jadi untuk masukannya mungkin kurangnya ice breaking Kak Herdi, saya juga nggak ada. Jadi
Jadi video saya juga sebenarnya nggak ada ice breaking, tapi pas lihat video Kak Herdi jadi ingat ternyata di video saya nggak ada. Nah, jadi masukannya itu ice breaking. Dan yang kurangnya itu belum diupload aja, Herdi tolong segera diupload ya videonya biar dilihat sama Kak Iwan. Siap Pak, Gitu Kak. nanti di sini diupload. Oke, Kak Pagi, sudah Kak Pagi? Sudah Kak. Oke, terakhir silakan yang ke bagian terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak. Kak Oke, Pagi, siap Kak Surya. tadi setelah menyaksikan video mengenai Iya Pak Surya. gerak manipulatif ya, bola besar untuk level atas itu ya. Iya, betul. Nah, dari langkah-langkah pendahuluan sudah lengkap, ada berdoa yang dipimpin oleh anak-anak, terus ada pertanyaan pemantik, terus ada apa lagi ya? Ya itu udah cukup. Oh ya, informasi. Jadi informasinya ke anak udah enak, jadi udah pas penyampaiannya. Nah untuk pemanasannya sudah dilakukan dengan menggunakan permainan. Jadi yang jadi nilai plus itu gurunya bermain. Jadi biasanya kalau guru ikut bermain, anaknya pun akan lebih semangat jadi bermainnya. Nah untuk intinya, jadi Kak Paki ini menggunakan PBL. Jadi si anak itu dituntut untuk mencari gerakan apa yang mereka harus lakukan di setiap grupnya. Dan alhamdulillah anaknya pun secara berkelompok sudah sudah bisa berdiskusi. Jadi apa ya bermainan apa ya bola 1 kitanya ada 6 permainan apa. Alhamdulillah anaknya pun semuanya aktif dan dapat menemukan permainan yang bisa mereka mainkan. Nah untuk penutupnya refleksi itu udah ada. Terus penilaiannya dengan cara lisan. Jadi ditanya ke anaknya, anak jawab. Nah untuk poin plusnya juga Kak Faki ini bisa memaksimalkan lapangan. Jadi lapangannya tuh kecil tapi Kak Faki sudah bisa memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Dengan anak yang banyak, lapangan yang kecil, nah itu sangat luar biasa sekali bisa memanfaatkan lahan yang kecil itu. Nah untuk untuk kedepannya mungkin ada ice breaking ya sama ya, ice breaking. Terus sama bolanya lebih diperbanyak, mungkin bisa menggunakan bukan bola saja, bisa kita bikin dari kertas dan yang lainnya. Gitu, mungkin segitu yang bisa saya tanggapi mengenai video Kak Faki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Karya, mantap. Terima kasih. Oke. Baik, kakak, semuanya sudah menganalisis, sudah ditemukan yang sudah bagus, yang masih kurang. Jadi dalam video pembelajaran secara umum, secara keseluruhan itu sudah sangat bagus sekali. Bukan cukup bagus lagi ya, sudah sangat bagus. Tinggal hanya masih ada beberapa yang kekurangan, yaitu tentang dalam pertama itu ada persepsi dulu. Nah, persepsi, terus munculkan tadi pertanyaan pemantik, terus juga choice, dan ownership siswa juga dimunculkan dalam pola gerak itu. Nah, yang tidak kalah penting tadi sudah ada yang ngebahas oleh Kak Ramdan tadi ya tentang masalah denyut nadi, tentang kebugaran. Itu juga dibiasakan ke anak-anak
untuk belajar menghitung denyut nadi. Terus juga disampaikan tujuan pembelajarannya sekarang akan belajar ini, nanti kalian diharapkan bisa seperti ini. Konteks 2, terus strategi, model, dan gaya mengajar juga kakak sudah sangat bagus, ya sudah muncul. Hanya ada beberapa yang belum muncul itu adalah merancang penilaian otentik dan penerapan nilai penilaian otentiknya itu yang belum muncul karena mungkin kedepannya dibiasakan dengan penilaian otentik. Mungkin ini karena waktunya harus 30 menit ya kakak ya, harus ada pemanasan, permainan. Nah, pemanasan sekarang itu kalau saya lihat ada satu video masih ada yang konvensional, itu tidak masalah untuk mengajarkan anak berbaris itu boleh saja. Tapi jangan lupa center guru itu ada di posisinya ada di mana. Yang terlihat oleh anak-anak tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Adit juga. Nah ini di terakhir ada refleksi, disampaikan juga tujuan apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak dan tanya juga anak-anak apakah senang atau tidak atau ada keluhan, apakah ada yang sakit dan sebagainya. Setelah olahraga dan sebelum olahraga kita tetap tanya sebelum olahraga tanya anak sehat semua. Kalau ada yang sakit acungkan tangan seperti itu. Dan setelah olahraga juga kita tanyakan lagi kepada anak apakah setelah olahraga ini ada yang sakit atau tidak. Nah itu juga dalam bentuk sebuah pengakuan kepada anak kita ya dalam proses pembelajaran. Oke kakak, dalam yang sering terlupakan itu tadi ya persepsi yang sering terlupakan ya. Yang kedua pertanyaan pemantik, ya, dan yang di terakhir adalah refleksi. Nah, mungkin karena kondisi saya juga memahami kondisi di sekolah kakak atau di lapangan itu banyak kendala ya. Ada yang lagi video, ada yang guru lewat pamit ke yang video. Nah itu kan hal-hal yang sering terjadi, itu kan alamiah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan juga yang sering lupa itu kakak bahasa kita tolong diperhatikan, jangan sampai kita kan sudah belajar ini ya yang keberpihakan kepada murid, yang inklusivitas gitu ya, adil gender. Nah seperti itu juga jangan dilupakan untuk proses pembelajaran seperti itu agar pembelajaran lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang sering dilupakan itu tentang bagaimana pemetaan aset saat berolahraga. Jadi kakak sebenarnya udah sangat bagus ya. Ada yang bikin dari apa, ada yang bikin ringnya dari bangku. Itu kan sudah sangat luar biasa dalam pemetaan aset sekolah ya. Pemetaan aset, oh ini nggak ada ini, kita petakan pakai alat yang lain, modifikasi dan sebagainya. Saya yakin kakak yang ngajar di SD itu tingkat modifikasi pembelajaran itu sangat luar biasa dibanding guru-guru SMP dan SMA ya. Karena di SMP dan SMA lebih kepada disiplin ilmu, bukan kepada pembelajaran yang memerlukan modifikasi yang tinggi ya. Karena mungkin sarana yang terbatas, prasarana juga yang sangat terbatas. Jadi menuntut kakak-kakak memodifikasi pembelajaran PJOK-nya. Yang penting tujuan dan esensi pembelajaran PJOK itu tersampaikan. Itu kakak, terima kasih. Saya share yang paling kakak tunggu ini. Ada yang mau disampaikan dulu, kakak? Silahkan. Refleksi satu orang aja deh. Refleksi pembelajaran tatap maya
kali ini. Mungkin Pak yang disampaikan, apakah bisa nanti kita juga punya video-video rekan-rekan yang lain gitu, jadi kita pun bisa melihat dan menilai dengan satu sama lain gitu, bukan hanya kelompok yang tadi saja gitu Pak. Boleh Kakak, nanti ya saya kalau tidak terkunci itu kan ada, kalau yang di YouTube kan bisa di share ya. Kita saling share aja di grup sebetulnya itu bisa ya Kakak, silakan untuk untuk mendapatkan feedback dari rekan-rekan. Ini Kak Soya jangan malu-malu nih video, takut enggak banget, biarin aja. Kita sengegeluyurnya di SD itu memang seperti itu. Nanti bolehlah ke rekan-rekan di share di grup mungkin Kak Adit ya. Yang tidak terbuka nanti saya ini kan yang nggak kebuka nanti tolong japri ya biar tidak mengubah di LMS, nanti saya penilaian itunya di japri dan ke LMS-nya sama saya sendiri nanti. Siapa? Oke, itu Kadit. Oke, yang mau merefleksi terakhir hari pertemuan ini siapa? Kak Ramdan, refleksi Kak Ramdan. Silakan Kak Ramdan merefleksi 3 menit. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk refleksi hari ini. Tenanawan Kak Ramdan bahasa Sunda oge. Untuk refleksi hari ini yang tadi sudah kita sama-sama laksanakan. Poin pertama itu dari saya pribadi itu ya, banyak sekali ilmu yang telah disampaikan baik dari Kak Iwan sama rekan-rekan, terutama tentang sekarang itu tentang menganalisis video. Bagaimana saya untuk kedepannya untuk mengajar akan lebih baik lagi, dari banyak inspirasi dari rekan-rekan yang telah membuat video barusan. Mungkin kedepannya akan lebih efektif lagi dari segi mengajar, dari segi pengalokasian waktunya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan untuk hari ini. Mudah-mudahan saya pribadi dan rekan-rekan semuanya untuk PJOK ini kedepannya akan lebih baik lagi, lebih maju lagi dalam pembelajaran PJOK. Mudah-mudahan PJOK selalu jaya terus Pak. Mungkin segitu. Terima kasih. Oke, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Ramdan sudah merefleksi pembelajaran hari ini. Mari kita tutup. Ya, jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan belajar. Insya Allah belajar sepanjang hayat itu akan kita lakukan. Oke, sebelum akhiri tetap ini diakhiri lagi dengan berdoa. Silakan Kakak untuk memimpin berdoa. Siapa? Kak Herdi, pimpin doa lagi Kak Herdi. Ya Kak. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Cukup, berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih Kakak untuk tetap naik ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Untuk besok sama Rabu dan Kamis, Kakak, ini kan ada apa? Rotas ya ini dulu kan. Ada mati dulu record nih bentar.